Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, baru-baru ini viral kembali semenjak beberapa hari kemarin tantangan pernyataan dari Habib Rizik dan Habib Bahar tentang tantangan perang untuk ormas Islam PWI-LS. Nah, isi daripada tantangan tersebut adalah buntut dari merasa terhina atau dihinakan sebagai bentuk penghinaan terhadap tetua Habib tetuanya oleh salah satu ulama dari NU yaitu Gus Fuad Pleret. Nah, di samping itu dampak dari tantangan Habib Rizik menantang perang kepada PWI-LS dan ormas Islam PWI-LS itu menerima tantangan perang tersebut karena sudah berulang-ulang kali Habib Rizik menantang perang di depan orang banyak, sudah berkali-kali. Nah, menurut PWI-LS, tantangan ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh tidak boleh disepelekan karena sudah berulang-ulang kali Habib Rizik menantang perang dan pihak PWI dari dulu mengalah dan berdiam diri. Tapi untuk kali ini tantangan tersebut akan diterima untuk siap berperang. Nah, ini ngerinya nih. Nah, di sini saya akan menampilkan rekaman suara dari salah satu ulama MUI yang sebagai penengah untuk tidak terjadi perang saudara. Dan dari beliau ini menengahi atau memberikan nasihat sudah tidak ditanggapi lagi, sudah tidak dihiraukan lagi oleh kedua belah pihak. Bahwa Pak Ustadz yang di MUI ini memberikan masukan untuk segera kepada Habib Rizik dan Habib Bahar segera membuat video klarifikasi atas tantangan perang beberapa hari kemarin agar tidak terjadi perang persaudaraan karena pertumpahan darah, apalagi sampai menghilangkan nyawa, itu sangat merugi karena itu hanya sebagai korban ya, mati bukan mati syuhada atau mati suri atau mati syahid, tapi itu mati sia-sia. Kasihan anak keluarganya ditinggalkan. Ya memang betul, kemarin juga kan istilahnya yang kemarin korban yang di KM 50 yang jadi korban siapa? Bukan para Habib kan, pengikutnya kan. Makanya kasihan di situ. Oke, kita dengarkan apa rekaman salah satu ulama dari MUI ini. Oke, simak. Dibatalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa perang ini melawan sesama bangsa sendiri, melawan sesama umat Islam sendiri, bahkan ini perang khusus sesama warga NU. Ini adalah perang yang terjadi antar sesama warga NU. Karena para habaib itu di warga Muhammadiyah sudah ditolak sejak zaman dahulu bahwa para habaib itu bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Persis Persatuan Islam, para habaib itu juga sudah tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di warga Wahabi, orang-orang Wahabi tidak ada yang percaya bahwa para habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini tinggal di warga NU saja. Nah, kalau terjadi perang yang tidak bisa dibatalkan, ini perang antar warga Nahdiyin Nahdiyat.
Lalu bagaimana sikap Rois-Am PBNU dan juga Ketua Umum PBNU? Ini ada tantangan-tantangan perang yang sudah sangat sulit untuk dicegah. Kami sendiri Al-Fakir Alim sudah berkali-kali menasihati agar pasukan BWLS tidak usah meladeni tantangan perang dari HRS dan HBS. Tapi ternyata pasukan dari BWLS ini nggak mau menghiraukan nasihat dari kami. Pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram marah terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami Al-Fakir Alim kepada para anggota Laskar BWLS agar tidak meladeni tantangan mereka. Nah, nasihat dari kami ini enggak dihiraukan, enggak didengar. Jadi kami kan masuk di dalam beberapa grup ya, grup baik di grupnya, grup WA maksudnya, grup WA itu kami itu masuk di grup-grup para habaib juga iya. Kemudian kami juga masuk di grup-grupnya para pasukan BWLS juga iya. Kami ini berusaha berada di tengah-tengah. Ya, kami akan membela mana yang benar, mana yang hak. Tetapi untuk masalah kebangsaan dan kenegaraan, apalagi sesama umat Islam, kami juga harus hati-hati. Ya, kalau masalah nasab, ya kita harus membahasnya secara ilmiah. Nggak usah asobiah ta'asub, nggak usah harus begini begitu. Kan masalah ranah nasab itu masalah ilmu pengetahuan, karena para ulama ahli hadis sudah terbiasa meneliti tentang biografi gurunya. Bahkan setiap gurunya itu biografinya ditulis, dicatat, dan dikoreksi. Jadi biografi gurunya itu betul-betul dikoreksi. Lah di Indonesia menmaafkan banyak orang yang bodoh-bodoh, sehingga kalau ada orang yang meneliti tentang nasab gurunya itu seolah-olah sudah nggak punya adab, nggak akan keberkahan ilmu dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda orang bodoh. Kita lihat sajalah para imam-imam, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Semuanya mereka itu meneliti tentang thiqah, adalah, dan dobet atau tidaknya guru-guru mereka. Nasab mereka, biografi mereka, guru-gurunya itu dicatat, diteliti. Lah di Indonesia enggak nih, saking bodohnya. Orang baru meneliti nasab saja sudah banyak yang kebakaran jenggot, marah-marah, sehingga menuduh bahwa tidak akan berkah, barokah, dan seterusnya. Ini saking bodohnya umat Islam Indonesia. Oleh sebab itulah, kalau masalah ilmu pengetahuan, sanadnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalah biografi guru dicatat, dikoreksi itu hal yang biasa, hal yang wajar. Oleh sebab itulah tidak menjadi aneh, tidak menjadi suatu hal yang bagaimana begitu. Ya biasa-biasa sajalah. Oleh sebab itu sekali lagi nih, pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami agar BWLS tidak meladeni tantangan perang tersebut tidak dihiraukan. Di beberapa grup ini kami menasihati jangan, nggak usah diladeni. Orang begitu diladeni. Lah ternyata malah justru pasukan BWLS mengatakan bahwa tantangan perang dari HRS dan HBS harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan karena mereka sudah berkali-kali nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang di hadapan banyak orang. Nah, kalau kali ini diladeni tantangan perang itu, harus diladeni kata mereka, agar terbukti dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang hak pasti akan menang. Sudah saatnya arogansi HRS dan HBS harus dihentikan, agar tidak ada lagi orang-orang yang selalu memecah belah antar warga NU. Nah, memang kalau direnung-renungkan juga memang seperti itu. Jadi hanya khusus di warga NU lah ini konflik ini terjadi. Yang siapa yang membuat konflik ini terjadi, ya mohon maaf, ya mereka-mereka ini para kabib-kabib ini. Ya kabib-kabib ini kalau seandainya jujur, nggak pembohong, nggak pendusta, nggak akan terbongkar. Wong namanya jujur, mana ada terbongkar. Karena mereka ini banyak pembohong, banyak pendusta, banyak dusta, sehingga tatkala kedustaan, kebohongan mereka terbongkar, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menutupi kebohongan dan kedustaan mereka. Kemudian muncullah yang riak-riak, kemudian muncullah konflik dan seterusnya.
Nah, kami Al-Fakir Tamalim berkali-kali berada di tengah-tengah, berusaha berada di tengah-tengah. Apakah sebagai bunglon atau plin-plan dan seterusnya, terserah. Lo menilai saya seperti apa, terserah. Kami hanya ingin bangsa Indonesia ini maju. Jadi itu nasihat guru kami, bagaimana bangsa Indonesia ini maju, negara ini menjadi negara yang maju dan religius. Dan kami kalau misalnya ya bangsa dan negara ini konflik misalnya, apalagi konflik fisik, ya kami menasihati antar kedua belah pihak. Kalau terjadi perang antar sesama bangsa Indonesia, bahkan antar sesama umat Islam, lalu sebenarnya matinya itu mati apa? Apakah mati syahid atau mati sangit? Atau mati konyol, mati sia-sia? Lalu bagaimana dengan anak istrinya kalau mereka mati? Pertumpahan darah yang sia-sia menurut kami. Oleh sebab itulah langkah tengah-tengah kami meminta ini, memohon kepada HRS dan HBS, buatlah video klarifikasi bahwa perang dibatalkan begitu. Dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami ya tidak akan menantang-nantang perang lagi di hadapan banyak orang. Karena kiai-kiai kita zaman dulu nggak ada yang ngajarkan nantang-nantang perang terhadap bangsa sendiri, apalagi terhadap sesama umat Islam. Ya baru kali ini HRS dan HBS itulah yang seenaknya nantang-nantang perang di muka umum. Dan kalau HRS dan HBS tidak segera membuat video klarifikasi dan minta maaf, kemungkinan nih Banser juga akan mendukung kepada pasukan PBLS. Nah, kalau Banser sudah mendukung dari pasukan PBLS, ini Masya Allah akan menakutkan. Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku sebangsa setanah Indonesia, bersatulah untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan religius. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sangat setuju apa yang disampaikan oleh salah satu ulama MUI dalam rekaman audionya ini, bahwa beliau menyampaikan sudah beberapa kali memberikan nasihat masukan kepada kedua belah pihak, tapi tidak dihiraukan. Apakah perang ini akan terjadi? Nah, wallahualam, semoga tidak terjadi. Sudah jelas kata salah satu ulama di MUI ini, semua masalah harus diselesaikan dengan musyawarah secara keilmuan. Apa segala nasab sejarahnya sudah tercatat, ya sudah sangat setuju. Tidak perlu dengan kekerasan atau pertumpahan darah, karena itu akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Kasihan, siapa yang dirugikan? Ya warga negara Indonesia, warga pribumi. Makanya dari dulu nggak lihat, nggak ada yang jadi korbannya itu dari pihak Pak Al-Habaib, nggak ada. Yang jadi korbannya itu ya itu para pencinta-pencintanya, para muhibin ini yang dibodohi, yang belum sadar-sadar, selalu merasa benar. Selalu merasa benar, artinya dia membela para habaib itu, mati pun saya bela karena akan mati saya mati syahid. Itulah doktrin-doktrin yang mencuci otak-otak mereka itu. Makanya miris sekarang ini. Ya mungkin kebijakan Prabowo mengambil undang-undang RE TNI itu ya, undang-undang rancangan TNI, mungkin akan membentuk satgas khusus ya, seperti zaman Soeharto menangkap preman-preman ya kan. Kalau dulu kan preman-preman zaman ninja itu kan ya, disebutnya Petrus, penembak misterius. Takutnya itu diaktifkan lagi karena zaman sekarang itu premannya preman berjubah mengatasnamakan agama. Yaitu model-model sekarang preman-preman yang terorganisir, termasuk istilahnya ormas-ormas. Ya inilah ormas-ormas Islam yang begini. Makanya miris banget nih. Makanya PWWILS juga dari dulu mengalah setiap ada tantangan perang dari pihak FPI atau Habib Rizik dan Habib Bahar dan pengikutnya. Nah sekarang udah sekian kalinya, mungkin ya masa kita dianggap cemen. Setiap nggak ada tantangan perang terbuka selalu berdiam diri. Makanya untuk kali ini tidak mau, harus dilanjutkan seperti itu. Nah ini
dampak dari doktrin-doktrin agama ini, penjual agama nih. Masalahnya saya disayangkan sekali ini yang jadi korbannya itu warga pribumi, pengikut-pengikutnya, kasihan situ, mirisnya. Aduh, susah makanya. Ada salah satu contoh aja, saudara saya terus terang nih, adalah inisial, sekian, dia pengikut, sempat menjadi pengikut anggota FPI. Begitu saya ceramahin, bagaimana, alhamdulillah sadar, udah keluar dari ormas tersebut. Ya begitulah kalau fenomena sekarang itu, banyak pintar ngomong, apalagi dengan mengatasnamakan agama, pasti berhafal bacaan dan mengik, yaitu bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang-orang awam. Ya kita doakan aja semoga bumi pertiwi Indonesia selalu damai, aman, tentrem, nyaman, dan jauh dari segala pertumpahan darah, perselisihan. Sudah nggak ada lagi seperti itu, karena kita punya sejarah lampau yang suram, karena Indonesia punya sejarah yang berdarah dari sejak dulu, makanya jangan sampai terulang lagi. Oke, semoga Indonesia damai, baru juga bulan puasa nih. Oke, semoga Indonesia bersatu atas nama bangsa Indonesia, atas nama kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan paling merasa kuat sendiri, tidak ada. Jelas yang kuat itu maha besar, Allah itu yang paling kuat. Oke, terima kasih. Semoga tidak terjadi peperangan seperti itu, karena itu merugikan rakyat pribumi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes.